Lanjut. Putus-putus bang, putus-putus suaranya. Iya ini jaringan. Tahu nggak siapa penulis Bibel bang? Bang Ehem. Jawab aja bang, orang gitu loh. Biar cepet. Penulis kitab Iya suci orang Anda, sudah simple. Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Filipi, Kaliki, Kaluku, Jinerang. Tahu nggak penulisnya siapa? Iya orang sederhananya, dan murid-murid Yesus itu orang. Kan dia ikuti pendapat saya orang. Nah emang enak dijawab kayak gitu. Iya simple. Iya orang, dan orang-orang itu murid-murid Yesus. Ada murid-murid Yesus yang menulis, ada yang di luar dari murid-murid Yesus itu. Ini Bang Ehem, bisa lihat kamera saya nggak Bang? Oh bisa. Tapi jaringan saya mungkin agak oke. Nah udah mendingan ya. Jadi saya mau ngelurusin kalau ada yang bilang penyembah batu dan seterusnya ya. Jadi kalau saya Google Bang, Yahudi berdoa. Itu tembok ratapan. Nggak kelihatan mana layarnya. Oh coba saya turun, Bang Fandi monitor ya. Saya turun dulu abis itu naik Kelihatan lagi. loh bang. Tembok ratapan itu Iya, ya. Tembok iya, yang- ratapan ya. Baik, Iya, baik. tapi yang di bawah nggak lihat. Ya turun dulu baru naik lagi bang. Halo. Lanjut. Iya. Lanjut. Ini kalau saya buka kameranya mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi kalau saya tulis Jews praying, artinya Yahudi berdoa. Ini masih, udah oke kan? Nah, Sudah aman. Lanjut. jadi kalau Yahudi berdoa, Bang, mereka punya namanya tembok ratapan. Mereka ini sampai cium-cium batu ini karena abang tahu kan kenapa mereka berdoa dimanapun mereka berdoa ke arah dinding ratapan ini. Abang tahu nggak kenapa? Iya. Karena itu apa? Yahweh. Waduh, dicebok. Iya. Itu Aran tuh Yahweh itu Yahweh. Nah, Percayaannya. abang mesti pelajari lagi berarti. Jadi mereka di tahun 76 Masehi itu mereka punya yang namanya Second Temple, Bang. Nih abang Second Temple, abang Google aja. Second Temple itu seperti ini. Ini Bait El mereka. Ini Bait El mereka. Nah, ini Bait El mereka. Nah, jadi karena Bait El-nya hancur dan cuma ada dinding bagian timurnya ini yang selamat, makanya mereka menangisi hancurnya Bait El mereka. Makanya disebut dinding ratapan. Dan dindingnya ini sampai dicium-cium juga. Dan ini kiblat mereka. Jadi mereka mau dimanapun, mereka akan berdoa ke arah sini. Nah, abang tahu nggak kalau mereka punya Bait El, kira-kira mereka disuruh apa ke Bait El ini? Saya anggap aja abang nggak tahu ya. Jadi kalau kita buka kitab fikih mereka, Bang, ini saya buka dari Sefaria. Di sini di Misnah Sukah 4 nomor 5. Ini kalau saya translate ya. Nih, saya translate. Ini kitab fikih mereka. Setiap hari
Mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berikanlah kami kesuksesan, merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata Anifaho, tolong selamatkan kami, dan pada hari itu, hari ke-7 Sukoh, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi kalau mereka punya bait El, Bang, mereka disuruh tawaf, ngikutin muterin ini 7 kali. Sama seperti yang diperintahkan oleh ajaran milah Ibrahim atau Nabi Ismail alaihissalam yang diteruskan oleh Rasulullah. Nah, jadi apakah kalau Muslim melakukan ini penyembah batu dan pagan, Bang? Mau tanya nih. Ya, kalau dibandingkan dengan ketetapan ya, maksud saya jangan terburu-buru dulu untuk menjudge begitu. Kalau saya jangan terburu-buru dulu. Saya nggak buru-buru, Bang. Saya sampai baca kitab fikih mereka. Mereka disuruh juga tawaf di situ. Iya, enggak maksud saya. Kalau ada mereka katakan dari abang itu penyembah batu, sebaiknya bagi saya jangan terburu-buru dulu untuk menjudge begitu atau mengambil kesimpulan. Begitu maksud saya, Bang. Mantap, abangku. Jadi sebenarnya yang jadi kan kita tahu nih, Bang, ciri-ciri ajaran atau agama Nabi Ibrahim dan keturunannya. Jadi kalau Yahudi punya kiblat, Muslim punya kiblat, disuruh tawaf, sama-sama disuruh tawaf. Doa ada arah, Yahudi juga disuruh doa ada arah. Yahudi ada ruku, ada sujud. Islam juga seperti itu. Ya. Jadi yang tanya kalau Kristen bagaimana ya? Jadi abang sebenarnya masih Abrahamik nggak sih, Bang? Masih, tapi hanya saja begini. Mungkin sepaham saya, mungkin ini dangkal ya, mohon maaf kalau dangkal. Nah, saya teringat kisah Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria mengatakan bahwa Yahudi mengatakan bahwa menyembah Allah itu di Yerusalem. Nah, Yesus mengatakan bahwa tiba saatnya bukan di Yerusalem lagi kamu menyembah Allah yang benar, nah, melainkan dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam kekristenan itu tidak lagi kami untuk menyembah kayak kisah-kisah yang dulu-dulu datang di bait suci dengan diwakili imam besar apa dan segala macam. Enggak, itu semua sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah menyembah Allah yang benar itu dalam roh dan kebenaran. Itu sepaham dangkal saya. Mungkin itu dangkal. Kasih singkatnya saya menjawab itu, Bang. Ya. Mantap, abangku. Tapi kalau saya buka nih, sebentar, saya ada nggak ada tanya ya? Kayaknya ada deh. Nggak ada, ding. Ya, tapi Oke, ya mudah-mudahan aja abang belajar lagi dan mengetahui faktanya bahwa ajaran yang Abrahamik atau yang Samawi itu yang dari mana. Host, saya izin asar, host. Udah 4 rakaat nih. Siap. Fardu. Saya juga pamit ya. Terima kasih banyak semua ilmu-ilmunya. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bang. Betul. Oh iya, betul. Semoga. Mari semua. Terima kasih banyak. Siap. Ya. Sering-sering main ke sini, Bro. Sering-sering main ke sini. Oh ya, betul sering nantilah ya. Oke, makasih. Ya, sami-sami. Selamat sore. Ya. As always, guys, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi nyuci piring naik. Bang Mas Eko, Kristen Muslim, Mas Eko. Futum Kristen Muslim. Awas. Ketangkap nanti. Awas. Aku turun. Wah, parah. Mas Eko, monitor Mas Eko. Oke, nggak ngomong ya. Kita naikkan yang lain. Kenapa dia? Bang Dio masih monitor, Bang Dio. Aditya, selamat malam. Kristen atau Muslim, bro? Aditya. Aduh, nggak ngomong ini rata-rata yang naik. Bang Andi monitor, Bang Andi. Leba maki Riolo mungkin Bang Andi. Dijaga hotel ini. Buat dijaga hotel nak. Yolan. Janganlah, gak usah lah, bosan. Bang Andi monitor, Bang Andi, Bang Zuma atau Bang Dio monitor, kita rehat dulu mungkin ya. Ini sudah sore sekali nih. 4:30 di sini. Nggak ada nih teman-teman Kristen yang agak beres-beres. Yang kacau semua, yang rusak semua Miko tengok ini. Kirim salam sama ayamnya Bang Fandi. Waduh, parah kali bah. Lanjut tos. Tidak ada mioten, capuk nih, pura nih. Capuk ih. Oh iya, lanjut malam saja ya, betul teman-teman. Biar Bang Zuma, Bang Handi istirahat juga, nanti dilanjut sebentar kan. Tapi Bang Zuma ini belum monitor ini. Undang pendeta. Iya, nanti saya coba. Ada satu orang pastor itu yang saya lagi undang. Kebetulan nomor WhatsApp-nya sudah ada. Siapa tahu sebentar malam beliau ada waktu, nanti saya coba telepon pastornya. Itu keren loh. Pastor muda juga soalnya. Yang masih panas-panas belajar teologi kan. Saya akan undang sebentar malam. Insya Allah saya telepon beliau sebentar. Bang Handi monitor. Bang Dio ini lagi jauh dari perangkat semua mungkin ya. Jangan sampai live YouTube-nya kemana-mana begitu. Kita rehat dulu. Belum monitor, masih jauh dari perangkat Bang Handi. Ya, biar istirahat juga Bang Zuma, Bang Handi, Bang Dio. Jangan terlalu dipaksakan. Nanti malam kita buka lagi lepas sholat Isya. Kira-kira jam 8 lah. Saya sudah. Asar sudah. Siap. Oh iya ya, di Makassar hujan ya. Baik. Kalau di Makassar hujan mungkin kita lihat aja dulu. Bang Handi juga belum monitor soalnya. Nggak bisa telepon, handphoneku cuma satu ini kawan-kawan. Nggak, takutnya kita tutup, Bang Zuma masih live atau Bang Handi masih live, nanti kepental kemana live-nya. Coba tengok YouTube-nya Bang Handi sama Bang Zuma dulu teman-teman di bawah. Mungkin jauh dari perangkat Bang Handi sama Bang Zuma. Lihat YouTube-nya dulu Bang Zuma sama Bang Handi masih live atau tidak. Oh masih live, oke. Gak apa-apa. Kalau masih live sebentar dulu kita tutup. Siap. Bang Handi juga kalau masih on YouTube-nya jangan dulu kita tutup. Kita naikkan dulu teman-teman Kristen yang minta naik lagi gitu teman-teman. Bunda Rahmat tadi mana ya? Padahal sudah kusiapkan satu kursi loh. Maksudnya tadi Bang Jibril naik,
bentar aja, terus Bunda Rahma naik. Aku sudah siapkan satu kursi kosong. Ini siapa Pandan ini tadi? Oh, masih live. Siap. Bang Dio, monitor Bang Dio. Mungkin pada sholat ya, betul. Unirifa mana? Belum ada Unirifa. Sabar ya kawan-kawan ya. Ya Bang Pandan, ada lagi Bang? Iya, tidak oten dia saya teman itu. Teman nih. Nih, tidak oten nanti oten naik baru satu. Siap Kanda siap. Thank you, Masya Allah. Bang Pandi di mana di Sulawesi Tenggara kah di mana Bang Pandi? Iya di Kendari sekarang Kak. Oh di Kendari. Orang asli Kendari. Enggak lah, nak kiri gua di Cambaya. Oh Camba, bukan Kendari. Nak kan ini Pak di Papua bela nak tuh kan. Rike Mai ke Kendari, Rike Mai? Papua. Papua, keren kali Wah. Karena apa terhimpit ini Kang? Berbahaya di situ banyak B2. Salah kok. Nah, Kena tombak kok, kan? nah jebak biasa jebak orang itu. Ada mati ke. Iya saya di Kendari teman-teman, stay di Kendari, kota Kendari. Iya, saya ikut parkun saja di sini Bang. Siap Dayang, santai aja. Nanti kalau ada hotel yang mau minta pencerahan biar saya TMB di bawah. Siap. Belum ada ini. Kebanyakan bukan minta pencerahan. Iya, kebanyakan naik ribut, berisik. Kan begitu. Saya juga asli Makassar, Bang. Siap, Bang Yakuza GR. Insyaallah. Nanti Anda pulang Kak di Makassar. Desember ini. Tidak, saya tidak pulang, sudah tinggal di sini. Ya, Oh, istri orang sana. Istri orang sana. Sama-sama aja. Oh, sama-sama, Ji. Kukira ngambil orang sana, Paman. Pandratan Jawa. Nah. Saya apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Karena sudah lama saya stay di Kendari. Makanya saya tergabung dalam apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara. Ketuanya itu yang mualaf Stanley, Bro Stanley. Nah ini kegiatan nanti Sultra Bertauhid itu nanti insya Allah bulan-bulan 1 lah, karena masih panas baru-baru ini kan pemilihan. Oh, iya. Jadi fokus dulu di situ, nggak boleh kita buat kegiatan keramaian katanya, gitu. Ya insya Allah nanti ke Makassar insya Allah bulan ini kan. Kalau ada kesempatan insya Allah jalan-jalan, kan dekat juga dari Kendari. Paling 1 jam terbang dari Kendari dari Bandara Halu Oleo Kendari ke Bandara Sultan Hasanuddin itu insya Allah cuma 1 jam saja kita 1 sampai. jam, iya 1 jam. Di Bolangi, jalan-jalan ke Bolangi. Ya pastilah. Mana kita mau ndak pergi di Bolangi? Nah di sana acaranya. Kalau saya jauh, jadi harus terjadwal terancana dulu baru bisa. Berapaan tiketnya itu lah sekarang kalau ke Makassar itu? Kalau ke Makassar sekarang sekitar 3 lebih. Dari Kendari. Kalau dari tempatnya? Dari Papua 3 juta lebih. Dari Papua 3 juta lebih. Oh iya kan jauh kan. Sampai 5 juta kalau sekarang. Wah, mati ya. Jauh sekali berarti ya. Jauh. Tidak apa-apa, namanya mencari hidup.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik Masih- kembali. Naik kembali. Masih ada ke pasienku saya. Jatah saya ada nggak? Belum ada ini Kanda. Ini natemani kita ini Bang Pandan ini dari Papua. Ah, Bang Pandan dari sekte mana bang? Alhamdulillah dari Muslim, masa Allah. Oh Muslim. Masya Allah, Alhamdulillah. Nama yang bagus. Namanya bagus. Iya. Daun pandan. Di Papua di mana bang? Papua saya di daerah Surabaya. Enggak. Iya Surabaya. Cepat nami Surabaya. Cepat Nami Surabaya bisa bahasa Bugis. Pintar Nami. Nah, aku pelajari jagang. Oh, bisa tahu bahasa Makassar, makan papeda. Oh, mana seminyo. Mana semincu. Pernah di Makassar kah? Saya orang Makassar memang bang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya karim. Kok kana tominak deh. Lama maki di sana di Papua. Alhamdulillah sudah lama bang, sudah lebih 20 tahun. Wih, jadi tuan rumah mi di sana. Iya. Jangan-jangan Pak Bom Bom ini anak tiri bukan Ji? Pak Bom Bom di Manokwari dia. Oh beda ya? Beda. Beda, iya. Manokwari. Manokwari dekat mana itu Manokwari? Papua Nugini. Manokwari. Dia lain ini. Bagian ujung dia. Oh. Daerah Timika. Timika, saya sudah di Timika. Oh, kita di Timika. 20 tahun maki di sana. Sekitar itu. Tapi rambut tetap lurus enggak? Nah, rambut Berubah- putih. Putih jadi kalau Tidak ikut Ki. Magalelu rambut tak enggak Ji. enggak di. Bagus Ji. Nah, Allahu Akbar, Masya Allah. Timika. Timika itu kota bisnis. Pulang mau di kampungmu itu banjir ke di kampung itu pulang mau kau. Di mana kamu punya tahu? 20 tahun di sana. Oh, Dua periode menjadi kepala desa. oh iya tuh. lupa Sebentar lagi dia jadi ketua suku di sana, kepala suku. Nah, sudah dilantiknya emang iya. Enggak, dia bilang Ji. Apa Ji, anak Makassar nu lawang. Tapi banjir kinya berang kenapa kau nggak pulang? Pasang. Pas sami beng. Anak durhaka. Jangan Mereka kau, lupa itu pada anak. jangan kau ikuti gayanya Bom Bom nggak mau pulang lagi ke Tator. Takut ditagih utang babinya. Allahu Akbar, Masya Allah. Timika Makassar naik pesawat berapa jam? 4? 5? 4 bang. 4 jam. Mungkin tinggal di atas, ada bengkel 2 jam di atas di bengkel. Nah, biasa kita shopping dulu di atas. Besarnya Oh begitu. Mantap juga ini. Deh. Iya di bawah lihat salib juga di bawah. Sawit. Ada yang ngaco itu tahu dulu ya. Sampai ke lu yang ngaco. Yang ngaco. Yang karena batu di. Menaikkan udah. Yang ngaco. Aco, te mau robin kuna ambok nape ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Temon robin kung itaro. Mau rinda pala eh. Sudah kali sungai deh. Masalah si sengi senar ale banjir Kaboy dera eh. kabener Lanja bingkung eh. lah aco malay alamak 8 rase kasih nah. Ternyata na balu bingkung na langin pelo. Hai. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah saya bisa bercengkrama dengan berunda ini Bang Hani. Alhamdulillah sekali kau dong Iya dong. Teki mon ready dengan cok. Kau mungkin di Indonesia? Di yang ini Bang Suma. Di mana Ki? Di Sudiang.
Di mana itu? Swedia kan Belakang gor bang semua. Oh, daerah Indonesia juga, bukan? Anu ini apa daerah apa ini? Daerah Patukan mana? Daerah Asrama Haji. Iya. Di belakang gor Pandi. Oh, dekat Perumnas tahu. Ya, Perumnas dekat Perumnas bukan Perumnas. Di Sarana Indah. Karebosi bukan? Sarana Indah. Oh, gitu. Iya. Iya. Gambar kini di situ tahu. Adi matu anu gabu-gabu matu ku acara ya Bang Suma. Iya, boleh moki. Kamu katoi deng handit tamatoi mantu boleh di Jakarta. Masya Allah. Silongi Agnes menikah boleh. Baik. Iya. Dega bombong. Dek agak mila aja digere. Ngomong rencana malopi boleh, tak balik punya tangga tesi. Depan rasa tuh boleh kasih. Awi Muhammad Rasulullah. Napa nih kepala na anu? Asinaro. Lawi kepala na bombong desi sega. Kepala telang. Kepala telang. Milawi pada sisa batu. Napa aku selayar labu nih? Iya ya ruasnya. Berat badan berapa? 300 kilogram. Pasti ini. Sudah bersih atau masih kotor itu? Allah Akbar, Masya Allah. Si runtuk mana togi si lemak sarai. Tega. Kata dia nandar jolo di tanah jolo kasih dia nandar tuh. Ya, tegi pole deh. Denandar, tegi pole. Nandar. Oh, Dendara. Deng Nandar, assalamualaikum, Deng Nandar. Denandar. Ah, itu zaman di. Iya Ki, kita Pada si muka kah? Iya Ki, kita orang tak mengerti bahasa na apa. Alamak. Balas. Teneseng. Kudu. Balas. Kalau uang nandar itu kumaha Kang Damang? Sama. Runda Juma parantos tuang sarang naon. Awas tuang Mendek nara. tuang papeda. Tos. Kalau mau di mix begini kan jawabannya. Lek bami tuang ah. Lek bami tuang ah. Perantos tuang itu artinya sudah makan. Dek bami ya. Sama kasar. Jadi digabung ceritanya di. Iya. Iya, kamu tahu itu tadi karena cowok tak kulen nopo itu. Bang Handi, agak tahu sih nasi yawan mana kecil angka. Awe bagian yawan na tepu si ye batu asahan au kerawai asli yawan. Pada cengin di. Ya sang Alamak. batu lalok ke sarjana ekonomi menjadi batu lasa. Iya masa. Nasi Dia betul. dari Nusantara gere. Manca dari Nusantara jai. Oh makro. Weh kesina. Orang membahas tentang agama batu lasa tosi na bahasa ini dia wah. Unras. Kurus semua nggak mombo. Ases saja ki. Janci motor. Hamdani mah gitu. Deh. Yo gimana Pak Beri Sunna. Nah sapin Pak Bundi amangka rasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegi pole deh. Menurut Ya. Ada fitih paniang tapalok itu. Apa? Tegi kipole deh Hamdani. Enggak Awe ngerti, kasih Bang Juma. baru-baru saya puaseng matot tapole mulai he. Nah sapaki lisu ni paimeng. Wala asulun na matuata kasi. Iya. Ini tuh boleh pendra ki. Aku tiki pendra ngambil di malro. Iya. Iya, ngerti. Iya.
Ntar saya ngomong juga Bang Juma nggak bakalan ngerti ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, jadi kita bercanda sambil menunggu waktu buka puasa ya, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Iya, saya sudah lama pengen naik. Maksudnya langsung ngomong langsung ke Bang Juma ini. Mau pengen apa ya? Ngomong terima kasih banyak karena sudah sekian lama saya mencari jawaban apa ya? Omongan paman saya dulu, Bang. Jadi omongan paman saya itu dulu begini. Yang saya takutkan anak cucu saya ntarnya gimana, ngomong gitu dari dulu. Cuman saya bertanya-tanya apa maksudnya begitu. Setelah mendengar ini, ini jawabannya begini. Maksudnya kan Bang Juma juga sering ngomong kan, ibaratnya iya kalau sekarang masih ada kita yang membentengin akidah kita kan begitu. Iya betul. Nah untuk entar anak-anak cucu kita gimana? Apa masih ada yang seperti ini kan begitu? Kalau nggak dibangun dari sekarang kan begitu, Bang Juma. Betul, sahih, benar sekali. Iya, saya berterima kasih banyak. Tadinya saya benar dalam TikTok itu saya nggak suka sama sekali gara-gara ya karena nonton sering dengerin YouTube ada Bang Juma begini-begini. Wah, saya pengen ya inilah saya pengen ngobrol langsung sama Bang Juma begitu. Terima kasih sama hostnya udah dikasih kesempatan naik. Alhamdulillah. Asli Madura Bang Juma. Masya Allah, iya. Asli Madura. Di Makassar ini banyak cukur Madura, Bang. Kemana Iya, terima kasih Bang. Kemana kirim Madura ya, begitu ya? Ya. Mak bece Sakalangkong. Motor Sakelangkong Sakelangkong. Satu toko Madura yang paling saya suka itu Doyok. Gitu, Bang. Kadir itu Jember Bang Juma. Oh, Kadir iya. Iya betul. Iya betul. Masya Allah. Ini saya sampai gemetaran ini. Jangan Bang. Naik ke room begini soalnya, apalagi ini langsung bisa ngobrol langsung sama Bang Juma. Demi Allah saya ngefan banget. Makasih Bang. Iya. Ya karena itu tadi pertanyaan saya yang dari dulu itu saya bertanya-tanya apa ini yang dimaksud paman ini dalam rangka apa? Awalnya saya tadinya mikir cuman ibaratnya di kampung saya doang, nggak ke sampai ke akidah gini. Ternyata begini. ujung-ujungnya akidah. Iya. Masya Allah. Yang dimaksud perang di Palestina ini kan juga yang di Al-Quran itu masalah perang akidah, bukan masalah perang ibaratnya negara yang sekarang itu ya yang dimaksud di Al-Quran. Iya. Masya Allah Bang. Luar biasa Bang ini. Iya, Bang Andi Aco sama Bang Hamdani kalau misalkan sudah biar bisa kita gantian sebentar. Kalau Pandan ini tidak bisa diturunkan Bang Zuma, kepala suku ini tidak bisa, bahaya. Siap, enggak. Saya turun aja. Terima kasih banyak sudah. Aco. Jangan lupa nanti tanggal 24 naik di rumah Hobbit nah. Siap kan, siap. Jangan lupa bawa ikan basah, tapi laki-lakinya mau jambak perempuannya. Astagfirullah. Bagaimana caranya itu beda? Lagi cara. Mau dibawakan ikan? Iya. Ikan apa itu? Ikan bandeng kan? Ikan apa? Ikan bandeng atau apalah. Yang penting jangan. Tapi tanya dulu penjualnya kalau beli karena yang pesan gini laki-lakinya. Tanya ke penjual, saya mau beli yang laki-laki saja. Gitu. Ikan jantan maksudnya. Ya ikan jantan. Gampang itu ditahu kan jantan dengan perempuan. Ya kan caranya. Kasih lihat saja cewek, kalau dia kedip-kedip itu berarti jantan. Ya cocok. Cocok itu.
Tapi janji yang dibawanya umur 1 Memang tahun kepala dan suku tidak salah memang. jangan Kira-kira dibawanya. berapa banyak Bandi? 20 kilo, 30 kilo? Wah, mantap sekali tuh. Semampu tak mi kita bawa. Jangan kita bawa terak juga kebanyakan. Siap. Siap. Nanti kalau sudah di Makassar hubungi Kak Pak Bandi. Saya enggak tahu telepon tak. Ya ada nomorku di kita mau. Coba diping nanti supaya kita jemput paling di bandara nah. Bisa, siap. Oke paling. Hubungi saja. Siap. Bandi. Jambi Banjuma repot-repot tahu Banjuma kan sibuk jadi jam banyak jemput kita mau. Nanti saya jemput kita, saya jemput. Oh iya Pak. Insyaallah. Komunikasi makin pade. Iya. Bah. Mana nomor tak? Dipingin paling saya nanti saya lupa. Siap, siap. Nanti saya pinggir. Oh iya Pak Deng, makasih Deng. Siap. Ya. Untuk semua terima kasih banyak. Siap, Pak. Baik, Bos. Bang Suma sehat selalu. Iya, sama-sama. Itu butir Yo. pasir juga siap menjemput Masya Allah banyak sekali mau menjemput. Satu orang dijemput 5 orang mobil. Gimana misalnya naiki? Tidak apa-apa Ji, pawai dari belakang ngawal. Oke, diturunkan saja Dinda. Dinda Iya, pagi. iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamdani silakan. Iya, mohon izin Bang Juma. Ini Siap, kan Bang. lagi nggak ada oten ya. Bisa maksudnya bisa diceritain nggak tentang sahabat yang ngobrol dengan Rasulullah itu siapa orang yang paling beruntung itu, Bang Juma? Ini Dinda Dio ini punya jabatan ini, punya materi. Gimana? Itu di sahabat kita bertanya tuh. Iya, saya minta maksudnya diceritakan lah ibaratnya waktu sahabat mengumpulkan Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya ditanya siapakah orang yang paling beruntung. Nah, gitu itu Bang. Oh iya, itu ada diceritakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tengah-tengah para sahabat, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadithi ahadun aula minka." Aku sudah menyangka, saya sudah tebak wahai Abu Hurairah, tidak ada satupun dari kalangan sahabatku yang bertanya tentang hal ini melainkan engkau. Ini orang yang paling pertama menanyakan, tidak ada yang pertama kali menanyakan hal tersebut kecuali engkau. Karena memang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya. Dalam riwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW sampai beliau kadang rela berlapar-lapar, kadang sampai pingsan 3 hari tidak makan karena selalu ikut kemana Nabi pergi dan seterusnya. Dari kalangan para Loh, itu ke-mute Bang Dio. Bang Dio monitor. Kok hilang suaranya? Loh, kenapa ini? Dipanggil lagi dipanggil. Hah? Dinda Dio, Ya, cek. Ada suara nggak? ada. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan tentang siapa yang paling beruntung, yang paling berbahagia itu. Beliau mengatakan as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah
khalisan min nafsihi. Orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, yang akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang Ikhlas. mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, khalisan min nafsihi, ikhlas dari dalam hatinya. Nah, ini jawaban yang sangat luar biasa. Makanya kita lihat teman-teman, kenapa para sahabat dahulu itu rela mengorbankan nyawanya, rela korbankan hartanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala demi kalimat ini. Demi kalimat ini, mereka ingin meraih janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar mereka menjadi hamba-hamba yang berbahagia, hamba-hamba yang beruntung nanti pada hari kiamat. Ikhlas dia ucapkan dalam hatinya. Oleh karena itu kita lihat saudara-saudara kita yang telah mengucapkan la ilaha illallah itu sangat antusias untuk membela agamanya, walaupun dengan segenap kemampuannya, sekuat apa yang dia mampu, sesuai dengan kemampuannya. Dia membela, ketika ada orang yang mencela atau orang yang menghujat agamanya, dia terpancing girohnya untuk membela. Itu kenapa? Karena kecintaannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Itulah yang membuat kita semua di sini juga ada kandaku Bang Zuma, kandaku juga Bang Hani Selabes dan kawan-kawan APII. Kita bersama-sama di sini untuk merealisasikan itu. Kita tidak tega, kita tidak mau nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu dipergunakan tidak sebagai mestinya oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama, dan khususnya kepada kandaku Bang Zuma dan kawan-kawan API, itu mudah-mudahan jadi amal jariah, amal yang tidak putus. Orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala mungkin disebabkan oleh teman-teman dari API dan kawan-kawan yang lainnya, mungkin terinspirasi, termotivasi dari beliau-beliau semua. Dan kita berharap semoga persahabatan kita, persaudaraan kita tetap langgeng sampai ajal datang menjemput kita. Begitu. Amin. Itu kan dah. Lanjut. Masya Allah. Luar biasa ilmunya Imam. Oke, silakan lagi dilanjut. Deng Hamdani. Iya. Boleh dah Bang. Apa-apa dah. Boleh nih lanjut ini Bang. Maksudnya minta diceritain ya kisah-kisahnya Rasulullah gitu Bang. Ya, beliau Alena. Silakan Dinda. Bosan tuh masih dengar kisah-kisahnya Bible kah? Untuk nggak dengar kisahnya Rasulullah? Kasanya kalau di Bible sanya Amsal dina cerita orang dengan ISK. Bosan mas saya dengar ki. Malas sama. Masya Allah. Kalau kisah banyak ya teman-teman. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu sangat banyak sekali. Apalagi bercerita tentang keberanian para sahabat dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kedermawanan. Ini yang mungkin teman-teman sering dapatkan. Kanda, bisa nggak request kisah mualafnya Umar bin Khattab itu? Wah, itu ngeri tuh ya, boleh. Ah, itu, Masya Allah. Iya. Bikin kopi dulu. Lanjut. Masya Allah. Ya, ini aku bukakan ini ya, datanya ya. Kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam. Itu kisah yang sangat luar biasa yang insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Di mana dahulu teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tokoh-tokoh yang di waktu itu sangat disegani. Ya, mereka sangat segan dan takut. Ya, kalau tokoh ini udah mulai berbicara, itu nggak ada yang berani bantah. Nah, siapa diantaranya? Di antara tokoh-tokoh yang di waktu itu sangat disegani, yang pertama adalah Abu Thalib. Yang kedua
Umar bin Khattab, dan yang ketiga Abu Jahal. Nah, kalau Abu Talib jelas ya, beliau adalah paman Nabi Muhammad SAW. Nah, berbicara dengan dua tokoh yang tersisa ini antara Abu Jahal dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW itu pernah berdoa. Dalam riwayat yang sahih disebutkan Nabi SAW itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan Islam. Allahumma aizzal Islam bi ahadir rajulain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua pria yang berikut ini. Beliau sebutkan dua nama. Nah, di antara nama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Nah, ternyata teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau kembali ke rumah adiknya. Jadi waktu itu beliau bertengkar dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena memang Umar bin Khattab ini sikapnya atau wataknya ini agak sedikit tegas ya. Tegas, ya, keras dan bengis waktu itu terhadap Islam. Nah, karakter ini tetap masih ada, keras, tegas dan bengisnya terhadap musuh-musuh Allah setelah beliau masuk Islam. Nah, waktu berubah itu beliau sedang bertengkar, di mana ada sahabat yang menceritakan, apakah engkau ingin mengganggu kami atau ingin memukul kami? Sedangkan siapa adikmu dan adik perempuannya itu juga dikabarkan telah masuk ke dalam Islam. Nah, itu diceritakan kisahnya. Walaupun ada pembahasannya dalam masalah sanad tentang periwayatannya, cuman itu yang paling masyhur tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika beliau sampai ke rumah adiknya, ternyata mereka sedang diam-diam di rumahnya Al-Arqam waktu itu. Darul Arqam, ya, sahabat Al-Arqam itu tempat di mana sebagian sahabat mempelajari Al-Quran secara tertutup, sembunyi-sembunyi. Nah, itu beliau mendengarkan ya kisah tentang apa yang dibacakan oleh Al-Quran. Mana? Waduh, kena tombak. Dasar Oten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Wah, Oten ini gimana lah ini? Masa orang lagi ceramah ditombak? Mana Bang Dio? Naik kembali Bang Dio. Bang Dio, itu habis akun terakhir kalau tidak salah, akun Bang Dio itu. Gimana itu? Aduh. Bang Zuma, monitor. Ya, Paman. Mana tadi Al-KTP itu mana? Coba silakan naik. Yang Kristen tadi kalau mau naik. Mana yang Kristen tadi? Iya, Bang Zuma lagi bikin kopi. Biar dulu Bang Zuma buat kopi. Silakan teman-teman Kristen yang tadi yang mau naik kirim permintaan. Mana Bang Dio? Mudah-mudahan bikin akun baru lagi Bang Dio ya. Sembarangan kalau ngomong hostnya ini. Iya, akunnya habis Bang Dio tadi katanya. Tinggal akun terakhir itu yang dia naik itu. Silakan Bang Dio kalau sudah buat akun baru lagi. Habis akun Bang Dio, habis. Dos mengintip paman. Aduh.
Tunggu, aku WA dulu Sadio. Iya, akun dia kayaknya, makanya kena tombak lagi kan. Ngomong host biar nggak sepi. Oke, siap. Tadi tuh menarik ya cerita Sayyidina Umar bin Khattab itu. Bentar. Coba kita lihat, pantau dulu Ustadz Dio ya. Karena tadi dia bilang itu akun terakhir dia. Bang Ardi monitor. Bisa nggak ngarang cerita Bang Ardi? Bisa. Oke, jadi gini. Ngarang. Jadi gini. Pada zaman dulu itu ada namanya seseorang gitu kan. Tunggu dulu, bentar. Namanya dulu adalah Afandi, namanya dulu. Bukan Fandi ya, Afandi. A itu tidak, Fandi itu Fandi. Loh kok di mute? Moderator jangan mute moderator. Saya ini mau ngarang loh. Oh, ini ada Bang Dio, di bawah. Habis akunnya katanya. Silakan Bang Dio. Kok di mute? Aku di mute, kurang ajar moderator ini. Itu ada Bang Dio di bawah. Habis akunku katanya. Naiklah Sadio. Enggak terima aku ngarang. Oh, besok baru aktif. Akun baru Aki. Buat akun baru aja satu. Nanti di follow di sini sama teman-teman. Masih bisa 1000 orang ini. Naik aja Aki Dio. Pakai akunnya Bang Fandi aja nggak apa-apa, Sadio. Tadi kirimin. Buat saja yang baru satu. Nggak suka aku dengar ngarang. Loh bener kan? Dulu itu ada nama orang namanya Afandi gitu. Itu Abu Hakam bin Hisam itu Abu Jahal ya? Gimana? Abu Jahal ya? Abu Hakam bin Hisam itu Abu Jahal. Namanya? Ya, namanya Abu kan? Jahal. Ya. Nah itu gak tahu aku. Gak tahu Yang siapa dibawa, aku. yang dibawa ada nggak yang tahu? Abu Hakam bin Hisman itulah Abu Jahal atau kayak mana? Hisman apa Hisham? Oh Hisham, sorry. Hisham. Nah, tunggu dulu. Aku Hisman. Tunggu, kita tunggu jawaban terbanyak ya. Aku nggak ngerti soalnya. Tunggu, aku mau ngarang dulu ini. Jadi nggak? Nggak usah lah, nggak usah ngarang. Cerita saya ini lucu menarik loh. Kalau nggak percaya dengerin aja. Kok Umar bin Hisham? Umar bin Hisham bukan, Umar sendiri. Abu Hakam bin Hisman itu. Umar bin Hisham. Loh, bukan Umar bin Hisham. Salah pula. Umar bin Khattab. Abu Hakam bin Hisman. Ini musuh baginda Rasulullah Nabi Muhammad ini kalau tidak salah berdua ini. Abu Hakam bin Hisham. Nah itu. Ini jadi nggak ceritanya Afandi tadi? Nggak jadi. Tunggu dulu Bang Dio. Ada Bang Dio itu lagi mau buat akun. Parah. Habis akun dia. Ustadz Dio naik lagi Ustadz. Mana ya Ustadz Dio ya? Belum. Ini akunnya siapa? Ustadz Dio bukan ini? Bukan ya? Bukan. Yang paling atas bukan. Namanya tetap Dio itu. Tunggulah aku buka ntar. Aku punya riwayatnya itu. Aku harus buka data teman-teman. Aku nggak boleh ngarang. Jadi kalau aku ditanya, misal sekarang aku nggak buka data, ditanya, terus tiba-tiba aku ngarang. Terus ketika aku ngarang, ada teman-teman muslim yang tahu di bawah bahwasanya itu salah. Nah, malu nggak aku? Malu, karena ngarang. Makanya aku nggak mau ngarang, gitu loh. Kalau mau ya aku cekkan dulu datanya. Aku punya datanya gitu. Aku Itu pria tampan dia kayaknya, pria tampan. Pria tampan itu Sadio naik Ustaz. Udah aku jambak. Nah ini bisa. Nah bisa akun dia.
Apalah orang nih, aku cerita sahabat pun ditombak juga. Ustadz Dio, itu Abu Hakam bin Hisman itu siapa sih? Siapa? Abu Hakam bin Hisman. Bin Hisham kan Hisman. Siapa sahabat? Bukan, musuh Nabi Muhammad ya kan? Musuh baginda Rasulullah. Oh, Abu Jahal itu kah maksudnya? Amr bin Hisham, itu Abu Jahal nama aslinya. Abu Hakam bin Hisham. Oh, Abu Jahal ya nama aslinya kan? Abu Janda. Abu Hakam juga ininya. Siap, Abu siap, siap. Janda. Abu Janda itu. Ya tadi sampai di mana ya tadi doanya di adik Umar bin Khattab itu yang memeluk agama Islam. Iya, iya. Ya. Nah, jadi ketika dia mau membunuh sahabat di waktu itu, waktu itu dia membawa pedangnya di Ka'bah itu, di area sekitar Ka'bah. Jadi ditanya, wahai Umar, kamu mau kemana? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya mau bunuh Muhammad, kata dia. Itu kalau orang Arab dahulu itu kalau sebut nama itu berarti dia sudah tidak respect lagi. Biasanya kalau mereka respect dia panggil Rasulullah atau Nabiullah. Saya mau bunuh Muhammad, katanya. Karena waktu itu kan Umar belum masuk Islam. Nah, ketika dia membunuh Nabi Muhammad SAW, maka sahabat itu berkata kepada dia, ala adulluka ala syarri min dzalika ya Umar. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Umar hal yang lebih buruk, lebih sadis dari itu? Kata Umar, iya, apa itu? Katanya, inna ukhtaka wa sahraka qad aslama. Sesungguhnya saudari perempuanmu, saudari itu namanya Fatimah juga, Fatimah bintul Khattab. Nah, sesungguhnya saudari perempuanmu dan iparmu, ya suaminya, itu sudah masuk Islam. Wah, tambah marah dia, teman-teman. Tambah marah, tambah ngamuk dia. Kemudian segera ke rumahnya Fatimah bintul Khattab, dan ternyata ketika dia sampai di situ, tadi saya sebutkan Al-Arqam ya, itu keliru. Itu Al-Arqam beda lagi kisahnya. Nah, sampai ke rumahnya adiknya, putrinya, maka beliau dapatkan di situ ada sahabat namanya Khabbab ibn al-Arq. Nah, Khabbab ini ternyata di situ sedang mengajarkan mereka Al-Quran. Langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu serbu masuk ke dalam, kemudian dia dobrak pintunya, masuk ke dalam, kemudian dia pukul adiknya. Dia pukul adiknya, kemudian dia pukul juga iparnya dengan pukulan yang sangat keras, ya, diceritakan di hadis tersebut. Itu Umar benar-benar marah. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Disebutkan kisahnya oleh para ulama. Fatafakkar Umar bil Khattab radhiyallahu anhu fi amrihi wa adraka annahu yajibu alaihi an yastami'a ila al-Qur'an alladhi kana yatluwanihi. Sehingga habis dia pukul iparnya, maka Umar langsung mikir beliau apa yang sedang dia perbuat. Harusnya kan dia dengarkan dulu ini sebenarnya apa yang mereka baca nih, karena pas beliau datang itu mereka sedang mempelajari Al-Quran, mereka sedang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mempelajari ayat suci Al-Quran. Itu disebutkan ketika Umar radhiyallahu anhu berhenti, dia pengen tahu, ya, terpancing ingin tahu isi Al-Quran itu, maka datang adik perempuannya tadi. Beliau bawa lembaran. Jadi dulu, teman-teman, Al-Quran itu nggak seperti kita sekarang ya, itu masih dalam bentuk lembaran-lembaran. Adiknya itu Fatimah bintul Khattab ini bawa lembaran, isinya itu surat Toha, teman-teman. Masya Allah. Begitu dibacakan surat Toha, ya, faqara'aha Umar hatta syarahallahu sadrahu lil iman. Masya Allah. Dibacakan surat Toha, teman-teman. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disodorkan lembaran surat Toha itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Allah lapangkan hatinya Umar bin Khattab yang tadinya itu sangat benci sekali. Ya, beliau sangat tidak suka. Ya. Beliau ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia baca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Begitu Umar baca ayat ini teman-teman, terguncang hatinya. Toha, kami tidak turunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah, agar engkau menjadi binasa. Tidak. Illa tadhkiratan lima yakhsha, melainkan Al-Quran ini kami turunkan kepadamu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan oleh Allah, dari Allah yang menciptakan khalaqal arda was samawatil ula, yang telah menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Ar-Rahmanu ala arsy'istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Milik Allah lah apa yang ada, segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Subhanallah. Terguncang hati teman-teman. Langsung Umar bilang apa coba? Ya. Kata beliau radhiyallahu anhu itu, dulluni ala Muhammad. Dulluni ala Muhammad. Sekarang kalian harus bawa saya, tunjukkan saya di mana Muhammad sekarang. Bawa saya ke sana, kata beliau. Fadulluh, karena mereka takut teman-teman. Ini udah pedangnya terhunus, sudah siap-siap penggal orang beliau. Fadulluhu ala makanihi fatawajjah ila al-makan alladhi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim yuqimu fihi ma ashabihi wa hadha darul arqam inda as-safa. Nah, yang pada hari tersebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya itu diarahkan ke rumahnya Al-Arqam. Nah, di Al-Arqam itu dulu rumahnya itu di Bukit Sofa. Teman-teman kalau yang pernah haji atau umrah itu di Bukit Sofa itu dulu dekat situ tuh ada rumah sahabat namanya Al-Arqam. Nah, disitulah mereka dulu tempat selalu berkumpulnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Setelah datanglah beliau ke sana, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke sana, maka Nabi SAW pun berdiri. Nabi nggak takut. Nabi SAW nggak takut. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah pernah berdoa. Kan tadi kita sudah sebutkan ya di awal tadi. Ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma alaika ahadar rajulain. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi salah satu dari dua orang ini. Dia sebutkan Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu tadi yang teman-teman tanyakan namanya. Nama lainnya Amr bin Hisham. Nah, itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdiri menyambut Umar bin Khattab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar mana tadi hadisnya? Nah, ya, beliau berdiri, bangkit, ambil bajunya, beliau angkat jubahnya, kemudian berjalan. Faqailan aslam ya bil Khattab. Ya. Begitu beliau ketemu dengan Umar bin Khattab, kata Nabi Muhammad SAW, aslim ya Ibn Khattab. Masuk Islamlah engkau wahai Ibn Khattab. Masya Allah. Fanataqa Umaru bi syahadatain fakabbara al-muslimuna lidzalika takbiran sami'ahu ahlu Makkah farhan bi islami Umar radhiyallahu anhu wa istibsyaran bi intisari ad-da'wah. Ketika berhadapan dengan Nabi itu berhadap-hadapan teman-teman. Maka Nabi mengatakan, masuk Islamlah engkau wahai anaknya Al-Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung takbir semua. Semua orang yang ada di rumah Al-Arqam itu takbir semuanya. Didengarkan semua penduduk Mekah bertakbir, mendengarkan takbirnya kaum muslimin. Karena mereka kan kelompok kecil teman-teman waktu itu, kelompok kecil. Kebanyakannya orang-orang musyrik Arab yang belum masuk Islam. Ketika mereka bertakbir dengan keras, dengan kuat, itu didengarkan oleh penduduk Mekah. Mereka heran-heran, ini apa? Ada apa yang terjadi? Ternyata setelah mereka cek, setelah mereka selidiki,
ternyata Umar bin Khattab masuk Islam, dan itu merupakan kabar gembira pertama di waktu itu, di hari itu, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dakwah. Setelah itu teman-teman, nggak ada lagi dakwah sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Nggak ada satupun orang yang berani menghalang Umar bin Khattab, bahkan beliau tantang. Kalau dulu sahabat itu sembunyi-sembunyi, disebutkan dalam sebagian riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menantang semua orang-orang musyrik jahiliyah yang paling hebat, yang paling jagoan, yang paling istilahnya yang paling jagoan, ya, yang paling bajingan lah, ditantang oleh beliau. Itu ditantang dulu, ada yang berani itu berkelahi dari pagi sampai sore sampai malam, nggak ada yang bisa kalahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya di waktu itu beliau nggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan beliau menampakkan keislamannya. Ada yang mau coba-coba, ya udah duel. Subhanallah. Dengan masuknya Islam, dengan masuknya Umar bin Khattab dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam di waktu itu. Karena memang beliau ya orang yang paling disegani. Itu diantara kisah kepahlawanan atau keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sekali lagi teman-teman, itu tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma aizal Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin aw bi Umar bin Khattabi qala wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar. Nabi pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dua pria yang ya tercinta atau yang paling engkau cintai ya Allah antara dua orang ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintai Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu teman-teman di antara kisah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kisah dari hadis sahih ya Ustaz ya? Ya. Saya juga sebenarnya ada cerita juga Ustaz, tapi ngarang. Gimana, mau dengerin nggak? Boleh. Gua nih kali kelanjang kuning aja kalau ngalang. Enggak tadi. Bang Ardi, aku pernah dengar Tuhan. Mau nggak Bang Ardi saya dengerin? Bom. Enggak, tadi aku punya cerita namanya Avandi, Bang Handi. Avandi ya, bukan Fandi ya. Iya. Avandi gitu. Itu cerita menarik sebenarnya. Kalau nggak menarik ya mendorong lah minimal. Gimana, mau dengerin nggak Bang Fandi? Kalau nggak menarik mendorong, kalau nggak menampar sekalian gitu ya. Ya udah. Jangan naik noten lah. Cerita Avandi kapan-kapan dibahas di room saya aja, jangan di sini. Ini Ya, hostnya jangan. sensitif hostnya. Iya, salah ngomong kita di-kick sama dia. Aku di mute kok barusan. Cangkrik emang. Masya Allah. Waduh, ada yang minta disuruh gue cerita lagi nih wah. Jadi cerita terakhir aja, ini bukan apa ya. Jadi ternyata selama ini memang si Bom itu live 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam itu ya, kalah sama Apotik. Apotik ada libur kadang-kadang, kalau dia nggak ada libur, lu tidur, lu bangun lagi tetap aja di situ dia tuh, anteng aja gitu loh. Kagak tidur demi apa? Demi koin, untuk supaya ada income menghidupi keluarganya kan gitu. Dia udah ngomong sendiri loh. Tapi dia itu pendeta bukan ya? Bukan ya? Kalau menurut saya sih dia pendekar. Enggak, pendek mekar. Ya itu. Enggak, maksudnya gini Bang Handi. Kan kalau dari kekristenan kan kalau pendeta diwajibkan SH ya, betul nggak? Anu STH lah. Oh, STH kok SH gimana sih? Ini STH. salah pula ini Bang Fandi ini. Ya, STH maksudnya sarjana teologi kan gitu. Nah, berarti Bom ini kalau pendeta dia STH dong harusnya. Buktinya enggak kan? Kemungkinan dia kuliah di Burundi. Jarak jauh kan? Bisa gitu ya. Kuliah online kan gitu. Tiba-tiba ijazahnya datang tanpa pernah lihat kampusnya kan gitu. Itu ada lagi izinkan aku Dr. Radiansyah, aku sebutkan di sini tentang kisahnya Umar bin Khattab
Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Masuk. Itu diceritakan langsung oleh Umar bin Khattab. Tadi kan kita dengarkan tentang keberaniannya. Nah, ini kita bacakan hadits yang sahih disebutkan oleh para ulama dalam riwayat At-Tirmidzi, dibikin pula dalam banyak kitab-kitab sirah, disebutkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu beliau sendiri menceritakan, amarona Rasulullah SAW an natasaddaqah. Kami dulu pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Kebetulan saya punya harta di waktu itu, kata beliau. Fakultu al-yawma asbaqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawma. Pada hari ini saya akan mendahului Abu Bakar As-Siddiq jika seandainya saya mampu untuk mendahului beliau di hari ini, di satu hari. Maka faji'tu binisfi mali, maka aku pun datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa separuh hartaku. Ya, kalau mungkin hartanya 100 triliun umpamanya, ya 50 triliun lah dia bawa. Maka Nabi SAW tanya kepada beliau, ma abaqaita li ahlik, ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qultu mithlahu, saya sisakan sebagiannya, separuhnya. Artinya separuh nilai total sedekah yang dia bawa itu jumlahnya sangat banyak. Sebanyak itu pula yang dia sisakan untuk keluarganya, setengahnya. Qala, maka Umar bin Khattab melanjutkan, wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi kulli ma indahu. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau datang dengan seluruh harta yang dia miliki. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada beliau, ya Abu Bakrin, ma abaqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qala abaqaitu lahumullah wa rasulah, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Artinya apa teman-teman? Tak ada satu pun, tidak sepeser pun beliau tinggalkan. Ini kata para ulama menunjukkan bagaimana tingginya tawakal Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau adalah orang yang terbaik dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW, orang yang paling terbaik, yang paling tinggi iman dan tawakalnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qultu, maka sampai Umar pun mengatakan apa? Wallahi la asbiquhu ila syai'in abadan. Demi Allah, aku tidak akan mampu lagi untuk mendahulunya dalam hal apapun. Tak mampu beliau. Luar biasa. Menunjukkan kepada kita teman-teman bagaimana dahulu sahabat itu. Jadi para sahabat itu bukan orang-orang kere, bukan orang miskin, enggak. Itu orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya. Bahkan Rasulullah SAW pun adalah seorang yang kaya, seorang pedagang yang sukses di zaman masih hidupnya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Dan harta mereka semua habis, mereka infakkan, mereka habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ini teman-teman, apalagi ini perjuangan dakwah ya, kalau kita mau implementasikan dengan apa yang kita kerjakan sekarang di sini, main di TikTok dan segala macamnya, dakwah melalui aplikasi seperti ini. Dahulu para sahabat jiwa dan raganya teman-teman. Kalau kita di sini, masya Allah, kadang tap-tap layar pun kita kadang berat mau tap-tap layar. Padahal itu termasuk dari bentuk mendukung dakwah. Jadi dengan tap-tap layar. Makanya aku sering motivasi dan kadang aku sering mengapresiasi kawan-kawan di bawah para betul Ustaz. Typing. Dengan typing itu luar biasa, teman-teman. Kuat typing betul. Tap layar, apalagi salah kirim singa. Wah, bagus. Wah, luar biasa. Salah kepencet ya kan? Kan biasanya teman-teman mohon maaf salah pencetnya naik. Coba salah pencetnya kirim singa gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman, ini ya, kalau kita melihat nih kisah-kisah para sahabat ini luar biasa. Sampai-sampai ya mereka rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja, yang penting membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Wala yansurannallaha man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
pasti menang teman-teman. Makanya kita ya tanyakan diri kita aja, mau ambil andil nggak gitu loh. Kawan-kawan di bawah, jujur aja aku dulu waktu awal-awal main ini, Bang Zuma itu, Kanda Zuma ini dulu hatuha dengan si pendeta Budi Asali. Aku di bawah teman-teman, sampai akunku tuh ke-banned oleh TikTok, nggak bisa typing. Karena aku pengen ambil andil, ya walaupun aku nggak bisa ngomong di atas, tapi aku di bawah typing. Aku tulisnya tuh begini, Bang Zuma win, terus api-api, Bang Zuma win, api-api. Itu kan andil, ya. Walaupun saya tidak berbicara di atas, tapi saya juga pengen ambil andilnya, karena saya tahu argumentasi seorang Muslim ketika dia membela agamanya, ya dengan narasinya, insya Allah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita kembalikan ke diri kita teman-teman. Mau nggak kita ambil andil? Ya, tap layar, ya kan? Kalau kita mampu, umpamanya teman-teman yang punya kemampuan dia mau berbagi atau nge-give, ya alhamdulillah itu urusan. Dan kita nggak haruskan. Tapi di sini kita memotivasi teman-teman. Ya minimal itu tap layar. Tap layar itu jari-jari kita itu masya Allah ditanya di hari kiamat, di hari akhirat, ya tentang umur kita, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan, wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya kemana dia usangkan. Nah ayo teman-teman, dari banyaknya komal-komal muslim yang kita masuki, ayo kita tap layar agar layar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak gampang rungkat. Kawan-kawan yang mau bergabung dengan APII atau teman-teman yang mau mensupport, silahkan dengan lapang dada kita berkolaborasi atas kebaikan dan ketakwaan insyaallah taala. Makanya aku ingatkan kepada oten-oten, kalian nggak usah petantang-petenteng tantang kami ya, apalah segala macam lah, COD lah, nggak usah. Karena agama kami adalah agama jihad. Kami nggak takut dengan siapapun. Nyawa kami pertaruhkan untuk membela agama kami. Kalian main-main cari koin, kami di sini nggak cari koin. Kami ingin mendakwahkan kebenaran dan meluruskan kebenaran yang kalian sudah bengkokkan tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kami sembah. Kalian ambil, dimasukkan ke dalam terjemahan Bible kalian. Itu teman-teman. Jadi setelah kisah keberanian Umar bin Khattab, dibikin pula kisah kedermawanan mereka. Keberanian dan kedermawanan itu klop jalan berbareng sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan agama Islam, di mana ketika mereka berperang di perang Badar, 300 sekian belas orang melawan ribuan pasukan kaum musyrik Quraisy dengan senjata lengkap, tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Lanjut, kendaku. Silakan Gurunda Zuma, masuk Gurunda. Bang Zuma. Jauh dari perangkat kali. Ya aku lanjutkan ya. Ini ada ceritanya Afandi tadi ya. Ya, mungkin Bang Andi kita rehat yuk Bang Andi. Ada ini ceritanya, ini seru. Jangkrik. Ya sudah persiapan di sini sudah mau maghrib soalnya sudah 17. Ya udah nggak apa-apa dah. Lain kali kita sambung cerita Afandi ya. Oke, Bang Dio, kalau ada kesempatan malam kita live, nanti naikkan akun ini juga ya, Bang Dio ya. Ya, teman-teman, sebelum dirungkatkan, teman-teman silakan follow dulu ya, biar bisa buka kameranya. Betul, silakan di follow pria tampan dan juga pria warna hijau ini. Yang hijau nggak usah, blokir aja. Oh, maksudnya Bang Fandi. Bang Fandi kan hijau juga. Kena sendiri. Di follow ya teman-teman kita ya, di follow. Hostnya kan udah banyak, followersnya nggak usah lah. Ya lanjut. Udah balik, berendah. Langsung Bang. Selesai kopi tak? Habis bika pengopi. Ini yang follow ini juga yang banyak dong. Masa 900 orang yang follow cuman segini kan? Kalau diminta follow itu siapa man gitu loh. Makasih. Ya, Ustadz Dio, ini Bang